Jumpa lagi di TV. Ya, ini adalah Xiaomi 12T, seri yang lebih terjangkau dari keluarga flagship Xiaomi 12. Kalau Xiaomi 12-nya udah rilis beberapa bulan sebelumnya ya. Nah, Xiaomi 12T ini diposisikan sebagai smartphone premium high-end karena menawarkan beberapa fitur kelas atas seperti prosesor atau SoC atau chipset yang kencang, charging 120 watt yang super ngebut, layarnya AMOLED dan kamera 108 megapiksel. Dulu seri T pertama yang hadir di Indonesia itu tahun 2020. Itu adalah Mi 10T Pro dan Mi 10T-nya ya. Keduanya berhasil menggembarkan pasar karena saking bagus dan murahnya kedua smartphone tersebut. Yang Mi 10T Pro bahkan berhasil menjadi flagship killer pada masanya. Nah, pertanyaannya, apakah yang satu ini akan kembali menjadi flagship killer untuk tahun 2022? Oke, di tahun-tahun sebelumnya Xiaomi merilis dua versi untuk T-Series ya. 2020 ada Mi 10T dan Mi 10T Pro, lalu 2021 ada Xiaomi 11T dan Xiaomi 11T Pro. Tapi untuk tahun 2022 ini, seri T yang hadir resmi ke Indonesia itu hanya yang Xiaomi 12T saja. Jadi buat kalian yang nanya 12T Pro masuk atau tidak, jawaban Xiaomi adalah tidak, secara resmi tidak. Oke, sekarang mari kita lihat isi dari paket penjualannya. Tentu ada unit dan screen protector yang sudah terpasang di situ. Kemudian ada chargernya nih ya. Charger 120 watt turbo charging. Lalu ada kabel USB Type-C-nya di sini. Kemudian ada case-nya juga ya. SIM card ejector tentu ada dan paket dokumen juga ada. Jadi paket penjualannya lumayan oke sih ya untuk kelas yang satu ini. Untuk desain, bahasa desainnya masih mirip banget dengan Xiaomi 12 sebelumnya. Terlihat dari back cover serta bentuk modul kameranya. Desainnya menurut kami cukup sederhana dan berkelas. Material back covernya kaca dengan finishing matte, membuatnya tidak mudah meninggalkan bekas sidik jari. Untuk framenya ini adalah polikarbonat. Tapi tenang, ini tetap kokoh kok. Opsi warnanya ada blue dan black. Untuk dimensinya 163,1 x 75,9 x 8,6 mm dengan bobot 202 gram. Sayangnya dia belum punya IP rating nih. Nah, sekarang mari kita lihat sisi-sisi bodinya. Di sisi kanan ini ada tombol power dan kemudian ada tombol volume up and down. Di sisi atas tentunya ada infrared blaster, khas Xiaomi banget. Ada mikrofon, ada grill speaker stereo bagian atas. Iya, speaker stereo ya. Sisi kiri ini kosong. Lalu di bawah ada slot SIM tray dual SIM, tapi seperti biasa untuk kelas flagship ini tanpa micro SD slot. Kemudian ada port USB Type-C, ada mikrofon dan ada grill speaker stereo bagian bawahnya. Ya, speaker stereonya dijanjikan sudah mendukung fitur Dolby Atmos di sini. Kualitasnya sendiri cukup impresif ya. Suaranya lantang dan menurut kami sudah layak lah bersaing dengan speaker-speaker flagship kelas atas. Beralih ke sisi belakang, ini adalah setup triple kamera dengan LED flash. Kamera utamanya 108 megapiksel Samsung ISOCELL HM6. Dilengkapi dengan OIS dan perekaman video bisa sampai dengan 4K 30 fps. 1080p 60 fps juga tersedia di sini. Kamera ultrawide-nya 8 megapiksel dengan perekaman video sampai dengan 1080p 30 fps. Lensanya adalah tipe yang fixed focus ya. Kemudian ada kamera makro 2 megapiksel dengan perekaman video sampai dengan 720p 30 fps. Beralih ke sisi depan, di sini ada earpiece dan kamera selfie-nya yang 20 megapiksel. Ini bisa merekam video sampai dengan 1080p 60 fps. Mantap ya, paling nggak udah bisa 60 fps di sini ya. Nah, satu hal yang kami apresiasi dari sisi layarnya ini adalah bezel bawahnya yang lumayan tipis, membuatnya nyaris simetris dengan bezel atasnya. Beralih ke layar, ini adalah layar 6,67 inci, panelnya AMOLED, resolusinya adalah 2712 x 1220. Sedikit lebih tinggi dari Full HD Plus ya yang satu ini ya. Tentunya dia udah support HDR10 Plus dan dilindungi dengan Corning Gorilla Glass 5. Dia juga punya in-display fingerprint. Tersedia always on display dengan pengaturan 10 detik dijadwalkan atau selalu nyala. Jadi nggak cuma 10 detik aja AOD-nya ya. Refresh rate-nya sampai 120 Hz. Xiaomi mengklaim kalau refresh
refresh rate ini adaptif dari 30 sampai 120 Hz. Tapi umumnya kami lihat hanya turun ke 60 Hz saja. 30 Hz itu hanya di skenario khusus, misalnya seperti saat lagi pakai always on display. Dari pemakaian kami, refresh rate-nya itu udah bisa jalan di 120 di banyak aplikasi, tapi memang belum semuanya. Misalnya di YouTube atau TikTok, meskipun udah di 120 Hz, tapi saat masuk ke aplikasi tetap akan diturunkan ke 60 Hz. Kalau untuk Facebook, Twitter, Instagram, browsing Chrome, Play Store itu udah jalan di 120 Hz. Jadi memang pengalaman navigasi yang mulus lancar itu memang belum merata ke semua aplikasi, tapi paling nggak sudah banyak lah yang bisa ya. Kemudian touch sampling rate-nya itu sampai dengan 480 Hz, dan ini memang terbukti responsif saat kita main pakai game seperti Real Drum ataupun saat main game shooter. Udah asik banget di sini. Nggak ada delay-delay yang mengganggu ya. Nah, terkait warna layar, di sini ada 4 mode pengaturan warna. By default terpasang di Vivid yang mendekati 100% DCI-P3. Lalu ada Saturated yang gonjreng banget nih warnanya nih ya. Di atas 120% DCI-P3, sekitar 173% sRGB. Lalu kemudian ada Original Color yang mendekati 100% sRGB. Kemudian ada Advanced Setting buat kalian yang mau tuning manual. Menurut kami, kalau kalian mau ngedit-ngedit konten, video, atau foto, yang pas itu pakai Original Color ya. Kalau Vivid untuk keseharian, lalu kalau pakai Saturated mungkin untuk gaming dan nonton film lebih cocoknya. Terutama yang anime. Keren banget nih. Untuk kecerahannya dari pengukuran kami itu ada di kisaran 500 nits untuk pengujian di indoor. Dan maksimumnya diklaim Xiaomi itu bisa sampai dengan 900 nits. Saat kami coba tes di outdoor, layarnya masih cukup terlihat. Jelas nih ya di bawah sinar matahari, nggak ada masalah. Untuk spek internalnya, SoC-nya atau chipsetnya pakai Dimensity 8100 Ultra. Lalu RAM-nya 8GB LPDDR5. Storage-nya 256GB UFS 3.1. Untuk baterai 5000 mAh, charging 120 watt wire turbo charging. Luar biasa ini ya. Terkait keamanan charging dan baterai, Xiaomi mengatakan sudah ada 42 fitur keamanan, 9 sensor thermal, dan menjanjikan charge cycle sampai dengan 800 kali. Untuk sensor-sensor ini lengkap ya, ada proximity sensor, light sensor, accelerometer, lengkap lah, lengkap banget. Gyro ya jelas ada di sini ya. Untuk cooling system disebut Xiaomi menggunakan Mega Cooling System. Nah, ini adalah sebuah vapor chamber yang ukurannya 65% lebih besar dibandingkan pendahulunya dan dikatakan 27% lebih baik dalam penyebaran suhu. Untuk pengamanan dia punya in-display fingerprint, lalu ada face unlock juga. Untuk OS dia pakai MIUI 13 berbasis Android 12. Setelah pengujian kita nggak nemuin iklan di sini ya. Kami sempat bingung karena Xiaomi 12 kemarin aja masih ada keselip iklan-iklannya, tapi yang di sini malah enggak. Semoga sampai nanti terjual beberapa tahun kemudian pun nggak muncul-muncul iklan ya. Semoga ya. Nah, untuk OS update-nya udah lumayan ya. Jadi memang nggak cuma sekali keluar terus nggak ada update-update-nya lagi. Oke, sekarang kita lanjut ke konektivitasnya. Tentunya ini bisa 5G, iya 2G, 3G, 4G, 5G bisa. Dan harusnya dia memang kompatibel dengan semua operator seluler di Indonesia. Wi-Fi-nya sampai dengan Wi-Fi 6, bisa Wi-Fi sharing tentunya, NFC ada, Bluetooth versi 5.2. Bluetooth kodeknya ada SBC, AAC, aptX-nya Qualcomm, ada LDAC dan LHDC. Lengkap ini Bluetooth-nya ya. Untuk display output, sayangnya dia nggak bisa display output dari USB Type-C-nya. Oke, sekarang kita masuk ke pengujian performance ya. Di dalam setting baterai kita bisa nyeting mode performance di save battery, balance, dan performance. Defaultnya itu terpasang di balance. Mari kita lihat bedanya antara balance dengan performance. Oke, kita mulai dari Antutu 9. Nah, performance mode itu memberikan sedikit peningkatan, tapi saat dikipasin ya kita tidak melihat ada peningkatan ya. Kemudian kalau untuk Geekbench 5 hasilnya terbilang cukup kencang, tapi ini bukan Dimensity 8100 yang paling kencang yang pernah kami coba. Performance mode memberikan peningkatan skor tapi minim sih di sini ya. Multicore-nya emang belum nyampe 4000-an. Kemudian untuk GFX Bench Car Chase Offscreen 1080p, selisihnya cukup terasa nih, lebih kencang kalau pakai performance mode di sini. Beralih ke 3D Max Slingshot Extreme Unlimited, grafik skornya hasilnya ternyata mirip-mirip aja, nggak terlalu signifikan perbedaannya di sini. 3D Max Wildlife Stress Test, ini tes stabilitasnya luar biasa ya untuk performa kencang ini. Kalau di sini balance atau performance nggak jauh beda, tetap stabil bahkan tanpa kipas pun. Lalu kalau bicara kestabilan, mari kita tes CPU-nya. Dengan CPU throttling test selama 30 menit. Lagi-lagi tanpa kipas saja, kestabilannya udah luar biasa. Bisa di atas 90% semua. Nah, kalau dilihat cuma dari angka benchmark, Dimensity 8100 ini seperti ketinggalan dibandingkan prosesor flagship masa kini ya. Tapi kalau pengujian real world-nya, dunia nyatanya, apakah dia akan ketinggalan juga?
Mari kita lihat dalam pengujian benerannya. Kita tes gaming sekarang. Genshin Impact settingnya langsung highest 60 fps. Iya dong, kelasnya atas ini. Kita tes traveling atau jalan-jalan 30 menit seperti biasa. Di sini kita mau lihat apakah ada bedanya antara balance dengan performance. Kita mulai dulu dari mode balance. Hasilnya kita bisa mendapatkan average frame rate di kisaran 54 fps. Wow, keren ya. Tapi tunggu dulu, mari kita lihat grafik frame rate yang satu ini. Di sini kita bisa lihat bahwa di kisaran menit 17, frame rate-nya mengalami penurunan yang agak ekstrim di sini. Saat ketemu batas suhunya, frame rate itu bisa turun ke kisaran 27 sampai 29 fps. Lalu setelah agak adem ya, dia naik lagi ke 50-an fps dan kejadian ini berulang terus-menerus sampai pengujian berakhir. Oke, sekarang kita masuk ke mode performance. Hasilnya average frame rate-nya meningkat jadi 56 fps. Di sini terlihat bahwa gameplay bisa berjalan di antara 50 sampai 60 fps dan performa tingginya bisa dipertahankan sedikit lebih lama. Sayangnya saat ketemu batas suhunya, throttling ini tetap terjadi. Pertanyaan, berapa sih batas suhunya? Bagaimana cara taunya? Oke, kita menemukan fakta menarik di sini. Untuk memantau suhu, kita bisa pakai performance monitor bawaan Xiaomi yang namanya adalah Power Monitor. Ini ada dalam developer setting ya. Jika mengacu pada data suhu di sini, performa akan selalu turun kalau suhu sudah mencapai 45 derajat Celcius. Kalian bisa lihat contohnya di sini. Berarti solusinya kita harus menjaga suhunya supaya jangan sampai nyentuh 45 derajat Celcius. Oke, sekarang mari kita tes lagi tapi pakai kipas plus mode performance. Dan ternyata bener aja, average frame-nya naik lagi ke 58 fps. Nah, ini baru luar biasa, kestabilannya meningkat dan seperti yang kalian lihat, throttling tidak terjadi lagi di sini. Jadi selama kita bisa menjaga suhunya, performa akan bisa digas terus-terusan. Dan ini sudah mirip sekali hasilnya dengan smartphone gaming terbaik tahun ini. Bahkan yang lebih gilanya lagi, malah jadi membunuh senior-senior yang pada pakai Snapdragon 8 Gen 1. Iya, tapi memang performanya ini harus dibantu pendingin ekstra supaya lebih maksimal. Nah, kalau kalian malas pakai pendingin, kalian bisa juga turunin settingnya biar nggak terlalu berat aja. Saat kami coba di setting lowest 60 sih terbang yang satu ini. Dimainkan selama 30 menit itu dapat 60 frame per second lancar tanpa throttling. Tapi kalau setting lowest visualnya jadi kurang oke ya. Mungkin kalian bisa eksperimen settingnya sendiri. Misalnya pakai medium 45 fps, lalu settingnya diutak-atik ya. Sesuai selera kalian lah pokoknya ya. Nah, saat dipakai battle dalam kondisi smartphone-nya belum panas, kita bisa dapetin frame rate di 45 sampai 50 fps. Ini nyaman. Mau dipakai push rank di Abyss juga aman ya. Lagi-lagi penting perhatikan aja batas suhunya. Untuk ranking Genshin Impact kalau tanpa kipas dia layak dapat ranking A lah ya. Tapi kalau lihat hasilnya pakai kipas, ini rankingnya S lah ya. Mantap soalnya nih ya. Oke, sekarang kita masuk ke Mobile Legends. Nah, ternyata ada kejutan di sini. Setting yang terbuka adalah grafisnya ultra dan refresh rate-nya ultra juga. Artinya kita bisa dapat kualitas grafis tertinggi dengan frame rate di 120 fps. Saat dicoba, kita bisa main di frame rate kurang lebih 110 sampai 120 fps. Nggak pernah turun di bawah 100 fps. Ini keren banget. Tapi memang smartphone-nya jadi anget ya. Apalagi kalau main sampai 5 match lebih berturut-turut, smartphone bisa jadi panas. Ya, lagi-lagi pakai kipas aja kalau mau diajak main game kayak begini. Lanjut, League of Legends Wild Rift. Dari kemarin game ini banyak yang nanyain juga. Jadi seperti apa settingan terbukanya katanya ya. Dan di sini kita bisa style grafis mentok. Tapi sayangnya opsi frame rate dari 60 itu belum terbuka di sini. Hal-hal seperti ini memang masalah kerjasama dengan developer gamenya aja sih. Beralih ke PUBG Mobile, ternyata ada kejutan lagi sini. Akhirnya ada lagi smartphone yang secara default setting maksimumnya terbuka bisa HDR Extreme atau Ultra HD Ultra atau Smooth 90 fps. Betul, 90 fps-nya langsung terbuka di sini. Kita coba setting Smooth 90 fps dan saat kita lagi di menu depan ternyata refresh rate-nya jalan di 60 Hz. Tapi kalian nggak perlu khawatir karena saat masuk game refresh rate-nya bisa otomatis naik sendiri ke 90 Hz. Jadi kita bisa menikmati gameplay yang smooth di 90 fps ya di sini. Mau dimainkan 2 sampai 3 match dia masih rata 90 frame per second terus. Oh ya, gyro aiming gimana? Nggak masalah. Aman, layar juga sangat responsif. Jadi untuk level kompetitif smartphone ini udah siap banget. Nah, dari 4 game ini udah menjanjikan sekali memangnya kemampuannya. Kita bisa mendapatkan performa yang bahkan bisa lebih baik dari smartphone flagship masa kini yang harganya belasan juta rupiah. Ditambah lagi setting grafis tertinggi juga udah terbuka by default. Membuat Xiaomi 12T ini sulit ditandingi di kelas harganya. Boro-boro di mid-range kelas flagship aja masih banyak yang setting grafisnya nggak bisa maksimal
maksimal. Oh ya, berhubung smartphone ini begitu luar biasa performanya, gimana kalau nanti kita buatin video khusus untuk main game saja di Xiaomi 12T. Sekarang kita cobain game-game yang lain yang di luar standar testing kami. Berapa game? 10? 15? Nah, game apa aja? Coba kalian tulis di kolom komentar mau game apa aja yang kami tes untuk video berikutnya ya. Tapi ya jangan game yang enteng-enteng banget. Cari yang menyiksa dong ya. Nah, sekarang kita langsung ke pengujian baterai. Local video playback 1080p. Kita bisa dapat sekitar 18 jam 14 menit. Hasil yang oke lah, bukan yang luar biasa di sini. Untuk YouTube streaming 30 menit 1080p non HDR, baterainya turun hanya 2% saja. Main TikTok selama 30 menit, baterai turun sekitar 4%. Genshin Impact 30 menit di highest 60 fps, 15% baterainya turun. Kalau dia pakai kipas di highest 60 fps, itu 17% turun baterainya. Kalau kita pakai di lowest 60 fps, selama setengah jam baterai turun hanya 12%. Untuk performa game seperti tadi sih, baterainya udah lumayan awet sini ya. Nah, sekarang mari kita bicara soal charging. Untuk dapetin kecepatan charging maksimal, kita harus aktifkan dulu fitur boost yang ada di dalam setting baterai. Kalau tidak diaktifkan, kecepatan charging tidak akan mencapai maksimalnya. Xiaomi mengklaim bahwa dari kosong sampai penuh itu hanya butuh waktu 19 menit. Mari kita buktikan. Tanpa boost mode, dari 0 sampai 50% itu butuh 11 menit. Dari 0 sampai full butuh 31 menit. Ini udah cukup sih sebenarnya. Udah cukup banget sebenarnya. Tapi mari kita coba dengan boost mode. Kita nyoba beberapa kali charging karena hasilnya bervariasi ya. Tes pertama 0 sampai 50% itu 8 menit, lalu 0 sampai full itu 24 menit. Tes kedua 0 sampai 50% itu 7 menit, lalu 0 sampai full itu 23 menit. Oke, di tes yang ketiga kita coba sambil mendinginkan smartphone-nya dengan kipas. 0 sampai 50% tercapai dalam waktu 7 menit, sementara 0 sampai penuh 19 menit sesuai dengan janjinya. Tapi memang ya kondisinya tidak bisa dalam kondisi anget, panas gitu ya. Didinginin dikit lah ya. Nah, dari ketiga pengujian ini terlihat bahwa memang ada fitur perlindungan di sini. Kalau dia terasa agak anget, dipelankan chargingnya supaya nggak kepanasan. Tapi kalau dingin, digaspol chargingnya ya. Dari kosong sampai penuh hanya 19 menit. Oke, sekarang kita tes suhu permukaannya ya. Kalau kita main Genshin Impact selama 30 menit di lowest 60 fps, layar itu terpanas di 39 derajat Celcius saja. Bodi belakang juga terpanas hanya di 39 derajat Celcius. Sementara kalau di highest 60 fps, di layar terpanas di 42 derajat Celcius dan bodi belakang terpanas hanya di 42 derajat Celcius. Penyebaran suhunya terbilang sangat baik nih. Panasnya berhasil disalurkan hampir ke seluruh sisi bodinya. Dan sebetulnya 42 derajat ini belum terhitung panas-panas banget ya. Ini ada di level batasnya lah gitu ya. Masih wajar di sini. Bahkan buat kami ini cenderung adem kalau melihat performa gamingnya bisa segila yang tadi. Sebagian dari kalian mungkin khawatir bagaimana suhunya saat di charge. Apakah charging sekencang ini akan panasnya berlebihan? Oke, kita pantau suhunya setiap 5 menit charging ya dengan boost mode diaktifkan. Di 5 menit pertama suhu charger ada di 42 derajat Celcius sementara smartphone-nya di 40 derajat Celcius. Setelah 10 menit, suhu charger ada di 46 derajat Celcius dan smartphone-nya ada di 43 derajat Celcius. Setelah 15 menit, suhu charger ada di 40 derajat Celcius dan suhu smartphone ada di 35 derajat Celcius. Ini semua masih dalam batas wajar dan charger ini juga sebenarnya tidak selalu ada di 120 watt. Enggak ya, kencangnya itu cuma sekitar 10 menit pertama aja, kemudian perlahan dia akan turun di bawah 120 watt tentunya ya. Yang jelas jangan ngecas sambil smartphone-nya dipakai, tentunya nggak baik buat si smartphone-nya dan kecepatan chargingnya juga tidak akan maksimal. Oke, sekarang mari kita tes kameranya tapi tentunya bareng sama Chris. Oke, di tangan saya kali ini sudah ada Xiaomi 12T nih. Jadi langsung aja kita lihat kemampuan kamera seperti apa. Yang lagi kalian lihat ini adalah kamera selfie-nya, saya rekam di resolusi Full HD 30 fps. Dan menariknya dia bisa Full HD 60 fps juga ya, nanti kita lihat hasilnya. Tapi yang pertama saya pengen cari tahu itu adalah tentang kualitas mikrofonnya. Jadi yang lagi kalian dengar juga adalah suara langsung dari mikrofon smartphone-nya, saya nggak pakai mikrofon eksternal. Dan hasil suaranya kalau kalian pengen pakai vlogging akan jadi kurang lebih seperti ini. Kalau menurut saya sih dari semenjak Mi 10 series ya, itu mikrofonnya sudah bagus-bagus ya. Dan termasuk yang satu ini. Jadi kalau misalnya belum punya mikrofon eksternal, pakai mikrofon bawahnya udah bagus banget. Udah kelas flagship malah saya bilang ini. Oke, voiceover yang lagi kalian denger ini juga dari mikrofonnya Xiaomi 12T ya. Buat saya pribadi sih udah bisa saya andalkan lah untuk kebutuhan voiceover seperti ini. Di sini saya penasaran seperti apa peningkatan Xiaomi 12T ini jika dibandingkan dengan pendahulunya, si flagship killer 2020, Mi 10T Pro.
Jadi di beberapa bagian, saya akan kasih lihat side by side ya hasil kamera keduanya. Kok nggak sama Xiaomi 11T atau 11T Pro? Ya, kebetulan lagi adanya ini aja sih, ya udah. Sekarang kita lanjut ke pembahasan kualitas video selfie-nya. Gambar yang dihasilkan saya suka dari sisi detailnya. Kalau dari warna, overall cenderung ke natural, tapi kalau soal skin tone, menurut saya agak sedikit lebih kuning aja dibanding aslinya. Ketajamannya juga masih pas, nggak berlebihan buat saya. Kalau dari segi dynamic range, by default udah lumayan oke sih kalau ketemu pencahayaan yang sulit. Tapi jika butuh HDR video, di sini tersedia ya. Hasilnya juga cukup signifikan bedanya. Tapi ada satu hal yang saya notice di beberapa situasi saat HDR video aktif, gambarnya bisa jadi lebih soft sih. Asumsi saya kalau pencahayaannya terlalu sulit, efek sampingnya akan seperti ini jadinya. Tapi kalau backlightnya tipis-tipis aja mestinya aman sih. Stabilizer video aman ya. Ini saya langsung cobain aja di resolusi Full HD 60 fps dan videonya stabil. IIS-nya itu aktif. Kualitas videonya juga masih terjaga, tapi catatannya di resolusi ini kita nggak bisa pakai HDR video ya. Jadi dynamic range-nya nggak sebaik saat pakai Full HD 30 plus HDR. Full HD 60 fps juga jadi kelebihan tersendiri ya di kelas harga segini. Flagship papan atas saja masih ada yang nggak bisa selfie Full HD 60. Ini saya kasih lihat sebelahan bedanya kalau rekam Full HD 30 dan Full HD 60. Lanjut ke kamera utamanya, jujur aja impresi awal saya sama kamera utamanya itu agak kurang oke ya. Dua alasan. Pertama, ketajamannya itu over. Ini bukan ketajaman yang natural ya, ini efek over proses. Pori-pori wajah jadi kelihatan jelas itu bukan detail, itu harap dibedakan. Kedua, warna yang oversaturated terutama di skin tone-nya. Malah di beberapa situasi kulit saya jadi terlalu merah. Sebagai gambaran, ini saya coba kasih lihat side by side sama kamera utamanya Mi 10T Pro. Kalian bisa lihat sendiri bedanya. Oke, lanjut soal dynamic range. Kamera utamanya juga sudah lumayan bagus handling kondisi pencahayaan yang sulit ya. Kalau memang butuh dynamic range ekstra, tinggal aktifkan HDR videonya aja. Dan yang bikin saya heran di sini malah ketajamannya lebih pas ya dibanding mode autonya tadi. Terkait stabilisasi video, kita langsung tes aja di 4K30 dan hasilnya seperti ini. Videonya sudah cukup stabil, tapi belum rapi-rapi banget ternyata. Masih ada sedikit efek jitternya. Padahal ini kondisinya pas lagi terang. Sekarang kita coba di resolusi Full HD 60. Ternyata masih sama. Videonya sih terhitung stabil, tapi kurang rapi aja dikit. Sekarang kita bahas video ultrawide-nya. Nah, aneh ya. Kamera ultrawide-nya malah ngasih warna yang lebih natural ketimbang kamera utamanya. Dan ini juga jadi salah satu hal yang harus diperbaiki sih sebetulnya ya. Warna antar kameranya tuh tidak konsisten. Pergeseran warnanya terbilang jauh. Kamera ultrawide-nya ini mentok di Full HD 30 aja ya. Sayang sekali ya, padahal di Mi 10T series dulu ultrawide-nya bisa Full HD 60 dan 4K 30 juga. Tapi ya, untungnya Full HD 30-nya masih oke lah gambarnya. Sayangnya di sini saat lagi perekaman video, kita tidak bisa pindah-pindah langsung antar kameranya. Misalnya mau dari kamera ultrawide ke kamera utama atau sebaliknya, sepertinya sih ini memang sudah keterbatasan dari SoC-nya ya. Smooth zooming juga tidak tersedia di sini ya. Jadi saat lagi navigasi di menu kameranya mungkin terasa kurang mulus saja. Oke, lanjut ke video low light-nya. Mari kita lihat kamera selfie-nya dulu. Lumayan nih hasilnya ternyata. Detailnya masih dapat dan gambar masih cukup terang tanpa noise yang berlebih. Padahal di sini udah lumayan gelap lokasinya ya. Mi 10T Pro juga masih lumayan bersih gambarnya, tapi dari segi terang gambarnya sih lumayan jauh ya. Xiaomi 12T itu lebih terang dan lebih banyak informasi yang bisa terlihat. Oke, sekarang kita lihat kamera utamanya. Buat saya sih kamera utamanya udah mantep ya. Gambar yang dihasilkan masih cukup terang, detail masih dapat juga, dan gambarnya bersih dari noise. Cuma stabilizer videonya aja nih yang masih sedikit kurang rapi. Sekarang coba kita side by side sama Mi 10T Pro, dan menariknya Mi 10T Pro juga masih cukup bisa melawan ya. Menarik nih. Mungkin karena ukuran sensornya memang lebih besar ya, meski sensor keluaran lama. Sekarang kita cek kamera ultrawide-nya. Ultrawide-nya udah agak kesulitan ya di kondisi segelap ini. Gambar udah kurang detail dan kurang terang juga, tapi sisi baiknya tuh noise-nya masih minim di sini. Saat dibawa jalan, efek jitternya cukup terasa ya, jadi lebih hati-hati aja. Coba kita bandingkan sama ultrawide Mi 10T Pro. Nah loh, seketika ultrawide Xiaomi 12T ini terlihat mendingan ya. Kemampuan menangkap cahayanya ternyata lebih baik. Kalau di Mi 10T Pro sudah hampir nggak kelihatan apa-apa. Oke, sekarang lanjut ke hasil foto. Nah, kalau di foto hasilnya tidak over-sharpening seperti di video tadi nih. Urusan detail dan dynamic range-nya udah keren lah kalau untuk fotografi di Xiaomi 12T ini. Hal yang saya kurang suka cuma di skin tone-nya aja sih. Jujur aja masih lebih suka hasil skin tone di Mi 10T Pro. Kalau ngomongin hasil foto ya. Skin tone-nya lebih mendekati asli di sini. Dan karena sensornya lebih besar, natural bokeh-nya juga lebih berasa. Tapi memang HDR-nya di Xiaomi 12T ini jauh lebih baik.
Saat low light, Mi 10T Pro masih bisa ngelawan untuk kamera utama dan selfie-nya. Tapi kalau ngomongin kamera ultrawide, dua-duanya udah kurang bisa diandalkan sih untuk kondisi seperti ini. Fitur ekstra di Xiaomi 12T saya cobain 2 aja, karena memang ini yang sering saya pakai sih. Saya cobain slow motion-nya di resolusi yang pertama saya coba tuh di Full HD 120 dulu. Kualitas gambarnya masih lumayan oke nih. Kalau mau lebih lambat bisa setel ke Full HD 240 fps, tapi kualitas gambarnya menurun di sini. Dia bisa Full HD 960 fps juga, tapi saya pribadi agak males makainya karena ini interpolasi ya. Ngerekamnya juga cuma bisa sebentar aja, dan timing slow-mo-nya juga kita nggak bisa atur. Selfie-nya juga bisa slow-mo ya di Full HD 120, keren nih. Selanjutnya ada fitur Pro Mode. Di sini kita bisa manual foto dan video, settingnya juga cukup lengkap, audio level ada, focus picking ada, exposure verification juga ada, mode lock juga tersedia. Untuk settingan ISO dan shutter speed-nya, ini saya taruh di layar aja ya. Oke, kesimpulannya, secara mendasar, kameranya ini lumayan oke sih untuk foto dan video. Hal yang perlu diperhatikan menurut saya soal warna aja sih. Semoga bisa dituning lebih baik lagi oleh Xiaomi, karena potensinya udah terbilang oke banget nih kameranya. Oke, sekian pengujian kameranya Xiaomi 12T. Kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Oke, itu tadi kameranya. Sekarang kita lanjut lagi. Untuk Netflix bagaimana? Udah L1 dong Wi-Fi-nya dan support HDR10 di sini ya. YouTube HDR video streamingnya itu support sampai dengan 4K 60. Untuk haptic feedback, Xiaomi 12T sudah menggunakan X-axis linear motor, membuat pengalaman haptiknya udah sekelas flagship papan atas. Ya, sejak Mi 10T series sampai sekarang, kualitas haptic feedbacknya ini tetap dipertahankan mantep bener. Nah, sekarang tentunya kalian mempertanyakan harganya berapa? Pada saat kami menguji, kami belum tahu harganya. Harga akan kami taruh di kolom deskripsi. Jadi dicek. Pada saat kami sudah tahu harganya, kami akan taruh di dalam kolom deskripsi. Cek di deskripsi ya. Oke, hal yang perlu diperhatikan. Untuk kalian yang masih pakai Mi 10T atau Mi 10T Pro dan nyarinya performa, ya, mungkin masih kurang pas buat upgrade ke sini karena performa gamingnya sih ya masih nggak terlalu jauh berbeda sama yang satu ini walaupun ada peningkatan. Tapi kalau kalian belum menggunakan kelas flagship, yang satu ini akan menarik banget tentunya. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah kalau mau gamingnya mantep banget, dia harus pakai kipas ya, terutama kalau pakai game yang berat. Tapi enaknya kalau udah pakai kipas, mantap gamingnya ya. Kemudian dia belum punya slot micro SD. Untungnya storage-nya paling nggak udah 256 GB di sini. Lalu dia sudah tidak punya headphone jack di sini. Dan dia juga belum punya display output. Tapi kayaknya untuk harga segini nggak punya display output sih wajar-wajar aja sih ya. Dari sisi kelebihannya ya, performa gamingnya ini luar biasa ya, bisa membunuh flagship sejati papan atas bahkan saudara-saudaranya sendiri ya. Padahal ini bukan smartphone spesial untuk gaming. PUBG dan Mobile Legends udah terbuka setting tertingginya. Cooling system udah cukup baik dalam menyebarkan panas. Chargingnya juga udah luar biasa kencang. Chargernya masih ada ya. Layar AMOLED 120Hz. Speaker stereonya berkelas di sini. Desainnya juga berkelas. Back cover dari kaca bikin terasa premium di sini ya. Hasil kamera terbilang oke untuk foto dan video. Bezelnya nyaris simetris. Haptic feedbacknya kelas flagship. 5G ada, NFC ada, infrared blaster ada, dan dia udah pakai in-display fingerprint. Ya, jadi bisa disimpulkan yang satu ini adalah salah satu smartphone dengan kemampuan all-rounder yang keren, nyaris di semua sisi ya. Tapi apakah bisa dianggap sebagai flagship killer? Kalau melihat dari perkiraan harga dan kemampuan yang diberikan, menurut kami ya 12T ini bisa dibilang salah satu dari jajaran smartphone yang bisa disebut sebagai flagship killer. Kalau dari segi performa, dia sudah bunuh flagship sejati papan atas, bahkan saudara sendiri. RAM dan storage juga masih cukup besar. Lalu kemampuan chargingnya jelas bisa mempermalukan banyak sekali flagship kelas atas, bahkan yang harganya mungkin 2-3 kali lipat dari yang ini. Dan yang jelas masih ada chargernya di dalam paket penjualan. Jadi, kalau memang harganya cocok buat kalian dan kalian suka dengan performanya yang memang sangar ini, bisa jadi ini adalah salah satu smartphone yang layak untuk diincar. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.